sampai 855 Masehi. Medang dengan ibu kota di Mamratipura dikuasai oleh seorang raja bernama Rakai Pikatan, Rakai Mamrati. Empu Manuku. Di bawah pemerintahan Empu Manuku, Medang mengalami perkembangan yang sangat besar dan pesat karena Empu Manuku sangat disegani oleh raja-raja dari kerajaan lain. Keinginannya untuk memperluas wilayah kekuasaan baik melalui penaklukan maupun persahabatan senantiasa terrealisasi. Hal ini menunjukkan saat itu Medang memiliki angkatan perang yang dapat diandalkan. Kekuatan angkatan perang Medang di masa pemerintahan Empu Manuku membuktikan sewaktu Medang berhasil menaklukkan kerajaan Kanjuruhan. Bukti lainnya dapat ditunjukkan sewaktu Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala berhasil menumpas pemberontakan Rakai Walaing Dyah Kumbayoni. Berkat keberhasilan itu, Dyah Lokapala dinobatkan sebagai Raja Medang. Namun pada tahun 885, pemerintahan Dyah Lokapala berakhir sesudah mendapat serangan dari Rakai Kurungwangi Dyah Saladu. Peristiwa pemberontakan Dyah Saladu terhadap kekuasaan adiknya yakni Dyah Lokapala memicu reaksi keras dari Rakai Watuhumbalang Empu Teguh. Melalui Rakai Watukura Dyah Balitung, menantu Empu Teguh, pemberontakan Dyah Saladu berhasil ditumpas sampai ke akar-akarnya. Sejak itu Empu Teguh menjadi Raja Medang pada tahun 894 sampai 898. Sepeninggal Empu Teguh, Medang dikuasai oleh Rakai Watukura Dyah Balitung pada tahun 898 sampai 910. Di masa pemerintahan Dyah Balitung, Raja Kanjuruhan menyumbangkan bangunan Candi Prawara atau pengiring di kompleks Candi Prambanan Siwa Greha yang dibangun oleh Empu Manuku pada tahun 856. Kegiatan pembangunan semacam itu dimaksudkan oleh raja-raja daerah untuk mempererat hubungan mereka dengan pemerintah pusat. Sekalipun menjadi kerajaan bawahan Medang sejak pemerintahan Empu Manuku sampai pemerintahan Dyah Balitung, Rakian Kanuruhan, Raja Kanuruhan tetap memerintah di daerahnya sendiri. Hanya setiap tahun Rakian Kanuruhan harus melapor ke pemerintah pusat. Wilayah kekuasaan Rakai Kanuruhan meliputi Watak Kanjuruhan. Watak merupakan wilayah luas yang membawahi berpuluh-puluh wanua atau desa. Daerah Watak dapat ditentukan hampir setingkat dengan kabupaten. Dengan demikian, Watak Kanjuruhan membawahi wanua-wanua yang terhampar seluas lereng sebelah timur Gunung Kawi sampai lereng barat Pegunungan Tengger Semeru ke selatan hingga pantai selatan. Berdasarkan prasasti yang ditemukan di sekitar Malang, nama-nama wanua yang berada di wilayah Watak Kanjuruhan adalah sebagai berikut. Daerah Balingawan, sekarang Manglawan Pakis. Daerah Turian, sekarang Turen. Daerah Tugaran, sekarang Tugaran Lesampuro. Daerah Kabalon, sekarang Kabalon
Cemara Kandang, daerah Panawijan, sekarang Palawijan Blimbing, daerah Punul Rejo, daerah-daerah di sekitar Malang Barat yang dikenal dengan gugusan Kahyang, semisal Wurandugan, Karuman, Marjosari, Dainoyo, dan Ketawang Gede. Disimpulkan kemudian bahwa wilayah kekuasaan Rakyat Kanuruhan mulai dari Landung Sari Barat, Palawijan Utara, Pakis Utara, Timur, dan Taren Selatan. Selain berkuasa di daerahnya, Rakyat Kanuruhan menjabat sebagai administrator negara semasa pemerintahan Dyah Balitung di negeri Medang. Demikianlah babak kedua ini kami akhiri. Kita akan membahas berikutnya di babak selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti kajian ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam roman sejarah.